warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel Poppy Amalia. Aku tuh serem banget guys beritanya. Beneran nggak sih kamu kebayang nggak sih dengar kisah di mana seorang suami tega merencanakan pembunuhan buat istrinya dari oknum TNI? Gak tanggung-tanggung guys, ini percobaan pembunuhannya ini mulai dari ngeracun ada, santet ada perampokan seolah-olah di rumahnya, sampai dengan nembak secara langsung. Dan yang mirisnya, penembakan secara langsung ini disaksikan anaknya loh. Anaknya tuh ngelihat langsung pada saat ibunya ditembak. Itu traumanya luar biasa. Kalau kamu ngelihat dari videonya CCTV itu korban tuh sempat mukul dan narik anaknya walaupun udah kena tembak gitu. Artinya bagaimana seorang ibu mempertahankan diri sampai darah penghabisan untuk membackup anaknya, itu kelihatan banget sih di situ. Kemudian masuk ke dalam rumah barulah tersungkur. Nah, kita akan menganalisa dari pelaku pembunuhan perencanaan ini, yaitu suaminya, sebenarnya secara psikologis kenapa sampai seorang laki-laki itu tega melakukan tindakan yang kejam seperti itu. Dan semata-mata motifnya itu ingin menghabiskan istrinya karena agar bisa bersatu dengan selingkuhnya. Nah ini kan amat sangat kejam, memprihatinkan dan tidak punya empati. Itu benar-benar kita perlu mengkajinya agar bisa diambil hikmahnya agar tidak terjadi kejadian di depan. Nah, saya kali ini akan memberikan reaction terhadap kronologis kejadian ini. Sebelumnya, saya tunggu dulu untuk like, subscribe, and share agar saya tahu nih kalau ini kan saya lebih memberikan reaction dibandingkan dengan micro expression ya kali ini. Nah, saya pengen lihat nih animo teman-teman untuk komentar-komentar pada saat saya memberikan reaction itu seperti apa. Agar ke depan saya bisa melihat nih dengan teman-teman kalau untuk konten reaction seberapa banyak sih like-nya gitu loh. Kalau memang tidak banyak ya, saya mungkin nanti akan fokus lebih ke micro expression atau lebih ke arah psikologis ya. Gitu guys, saya tunggu ya, like, subscribe, and share. Terima kasih. Oke, kita masuk pembahasannya berikut ini. Nah, dari sini nih, dari gambar video ini nih guys, ya kamu lihat di sini mereka tuh udah siap-siap ya, antara ada beberapa orang dari pelaku, ini ada sekitar 4 orang yang bersiap-siap untuk menunggu kehadiran dari si korban untuk keluar dari rumah mengantarkan anaknya. Dan yang satu ini memakai jaket hitam ini menelpon, kayak ada yang dia telepon mungkin memberikan kabar bahwa sebentar lagi akan keluar nih, mungkin ya analisa aku kayak gitu. Mereka nunggu tuh kurang lebih 200 meter dari rumah korban. Jadi di belokannya itu tuh mereka nunggu. Kemudian setelah dapat aba-aba barulah mereka menuju. Nah ini rekamannya dari kamera pengawas yang menunjukkan keberadaan dari pelaku penembakan terhadap Ibu RW ya. Nah mereka berjalan. Kalau kita lihat motornya juga tidak ada plat motornya, jadi benar-benar nomornya nggak ada dan ada orang masyarakat lokal yang datang di situ. Tapi mungkin karena ini dianggap hal yang biasa, jadi nggak terdeteksi gitu loh. Kemudian dia terlihat lagi speaker karena pakai helm, jadi nggak bisa ngomong secara langsung. Jadi speaker seperti ini kayak mungkin bertanya, dan ini adalah persiapannya ya. Nah si ibu nutup pintu, geserin motornya sedikit. Kenapa? Karena nggak tutup lagi dan mulailah berjalan. 3 kali tutup pintunya, barulah mulai berjalan. Dan pada saat berjalan memakai baju kuning, kemudian melewati rumah dan itu ada CCTV-nya. Jadi ini yang mungkin tidak terpikirkan oleh si pelaku, atau dari video ini, dari CCTV ini kemungkinan besar CCTV yang dilihat dari rumahnya sendiri. Nah ini kayak CCTV lihat dari rumahnya si korban ini sendiri. Kenapa? Karena suami korban itu melihat semua peristiwa penembakan istrinya itu juga dari CCTV. Ini kayaknya CCTV dari atas ya. Nah kemudian si pelaku tuh keluar jalan, kemudian masuk lagi ke dalam, di dalam belokan tersebut.
Nah, mulailah mereka berdua untuk mulai menuju ke arah sana. Kayaknya si pelaku ini nunggu yang satu ya, mengejar. Nah, si pelaku ini kalau kamu lihat ya kalau slow motion itu senjatanya dikeluarin ya. Senjatanya dikeluarin, ditodongin ke ibu. Itu anaknya ngelihat loh. Anaknya menatap si pelaku itu. Saya nggak kebayang anaknya SD. Jadi si ibu dengan tenang, anak duduk di depan, nggak dibonceng, duduk di depan. Kemudian si pelaku tersebut mulai mendekati sampai depan rumah bersama anaknya. Nah, begitu dekat dia nembak, dan nembaknya dekat. Astagfirullahaladzim, nembaknya deket ya itu. Anaknya ngeliatin. Nah, kemudian masih tidak puas, entah apa yang terjadi, yang jelas pelaku kembali lagi lewat karena ibu tersebut masih mampu berdiri dengan kuat dan tegar ya. Dan anaknya turun dari motor. Terus ibunya, anaknya, saya tuh nggak tahan lihat, aduh ya ampun merinding. Si anaknya itu ngebelain ibunya, aduh. Kan luar biasa ya, cinta ibu sama anak ini luar biasa. Anak itu ngebegangin ibunya kayak pasang badan, tapi ibunya mukul pakai tas anaknya, tapi anaknya meluk. Ngerti gak sih? Itu anaknya SD loh, melukin ibunya. Itu resiko kalau anaknya kena tembak, anaknya bela-belaan pasang badan untuk ibunya. Dari itu disaksikan oleh ayahnya. Otaknya di ayahnya yang memerintahkan kejadian tersebut. Saya udah gak ngerti lagi. Hilang empati seorang suami terhadap selingkuhannya. Gelap mata mau ngelakuin apa aja. Dan di dalam rumah tersebut itu semuanya huru hara. Tapi yang santai adalah suami yang gak langsung beraksi. Suami di lantai atas sambil menyaksikan CCTV. Itu informasi yang saya dapatkan ya. Tapi begitu kita lihat pemberitaan dinyatakan kalau suami bertingkah laku kalap seperti itu, gelap mata seperti itu karena motifnya ingin menghabiskan istri berkali-kali. Dia nggak hanya ingin sekali ini aja istrinya meninggal ya, dia itu ngeracun juga, santet juga, targetnya istrinya meninggal. Tapi yang namanya nyawa di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun yang kamu rencanakan manusia lakukan, kalau belum takdirnya dia nggak akan apa-apa gitu loh. Dan saya sih berdoa banget semoga ya ibu dalam kondisi bisa recovery cepat ya dan bisa melanjutkan kehidupannya. Terus gambar dari foto tersebut kalian bisa ngeliat kan betapa idealnya banget. Tapi kalau kamu ngeliat ekspresi wajahnya dari pelaku ini, mukanya tuh kayak baik banget gak sih? Gak bakalan dia melakukan tindakan itu. Gak bakal yang mau melakukan seperti melakukan tindakan setega itu, sekejam itu terhadap istrinya. Tapi tadi ya, dia bukan pelakunya, ya, pelakunya adalah orang lain dan dibayar guys 120 juta. Oh my god, mahal banget gak sih? Kopral 2 Muslimin ini ya itu juga tiba-tiba menghilang sejak Senin malam setelah menunggu istrinya selesai menjalani operasi. Aduh, saya sih malah berpikir bagus juga sih suaminya menghilang ya. Kebayang gak kamu? Kalau dia abis jalanin operasi yang ngejagain suaminya, itu nanti bisa alatnya dicabut loh. Bisa aja kan, artinya masih berusaha mencoba melakukan pembunuhan lagi walaupun di rumah sakit, ngerti gak? Bagus juga sih suaminya gak ada, jadi gak melakukan lagi tindakan seperti itu. Tapi awal-awal orang-orang tuh berpikir bahwa ini begal mungkin ya. Mungkin A, mungkin B, gak kepikiran kalau misalnya suaminya adalah otaknya. Kenapa sih laki-laki selingkuh sampai tega membunuh istrinya? Kalau tega membunuh istrinya tuh pasti ada alasan yang kuat banget sampai ingin menghabiskan nyawa istrinya. Mungkin karena aturan-aturan, kan juga aturan-aturan kalau TNI itu nggak boleh menikah kalau tanpa izin atasan, dan memang juga kalau PNS semuanya juga nggak boleh untuk nikah lagi. Makanya kalau begitu dia harus menceraikan. Kalau misalnya ceraikan istrinya nggak mau, maka dibunuhlah istrinya sebagai solusi dalam proses berpikir yang pendek dan bodoh itu, gitu loh. Saya jadi emosi deh pokoknya kalau ngomong masalah ini ya, kesel gitu loh. Kenapa kok tega banget sih gitu loh. Nah,
Nah, dari hal tersebut juga perlu dikaji juga sih, gitu kan. Kemudian bagaimana hubungannya mereka suami istri, seperti apa sih komunikasinya? Ada nggak kata-kata yang menyakiti gitu? Karena bisa aja sih, soalnya saya lihat dari ekspresi wajahnya si pelaku ini kan, kalau orangnya galak kan kelihatan ya. Kalau ini tuh mukanya tuh yang nggak, orang nggak bakal nyangka kalau dia tuh melakukan otak daripada tindakan keji ini gitu loh. Karena dari ekspresi wajahnya, basic lainnya tuh nggak sadis, nggak serem gitu. Dan dari informasi tetangga juga dinyatakan bahwa pelaku ini juga orangnya yang baik banget gitu loh, ngerti nggak sih? Jadi sebenarnya dari tetangga, dari ekspresi baseline-nya, ini orang kayaknya baik-baik aja, tapi kita nggak tahu kan komunikasi macam apa suami istri. Karena bisa aja sih kata-kata istri ya yang nyakitin suami itu bisa bikin suami itu dendam, sakit hati gitu loh. Kata-katanya yang menyakiti, atau misalnya si istrinya terlalu dominan, terlalu ngatur, kemudian si suaminya kayak merasa nggak berdaya, nggak bisa apa-apa, kayak nggak dihargai, itu bisa lama-lama jadi kependam, itu efeknya bisa melakukan tindakan perselingkuhan dan bahkan ingin menghilangkan nyawa si istrinya karena udah overload akan tekanan-tekanan tersebut. Kemudian juga bisa kita lihat lagi dari emosi suaminya, seperti apa perilakunya pada saat kecil, bagaimana peran orang tua atau pola asuhnya. Kalau dari kecil dia dilakukan kekerasan, nah itu juga efeknya juga bisa melakukan tindakan kekerasan pada orang lain pada saat menginginkan sesuatu sesuai sama harapannya gitu loh. Jadi itu juga perlu diperhatikan latar belakang keluarganya seperti apa. Nah ini penting banget ya. Jadi pada saat kamu ketemu pasangan kamu, kalau perilaku pasangan kamu kasar, lihat dia kecilnya gimana gitu loh. Nah kalau misalnya perilakunya kasar selalu ada dengan dirinya, ya kamu tahan-tahan banting aja, karena makin lama dia makin kejam loh. Makanya kalau ada tindakan seperti itu pasangan suami istri itu harus segera mendapatkan treatment secara psikologis, karena nanti akan lebih parah lagi gitu loh. Karena kasus seperti ini kan luar biasa ya. Jadi para istri harus ngerti. Oke, demikian dari saya dan semoga kisah ini tidak akan pernah terjadi dimanapun lagi, sampai seorang laki-laki tega membunuh istrinya hanya demi kepentingan selingkuhannya. By the way, informasi yang saya dapatkan itu selingkuhannya tidak mau tuh dibawa lari sama pelaku. Iya nggak sih? Kita doakan ya teman-teman, semoga kasus ini tidak pernah terjadi lagi dan ibu korban sang istri atau korban ini bisa segera recovery dan hidup bahagia selamanya. Demikian dari saya, dan terima kasih para penegak kepolisian dan para bapak-bapak TNI semua udah berjuang untuk kaum perempuan nih. Kita merasa gerem banget, kesel banget, dan semoga ini tidak terjadi lagi. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.